Kematian itu sudah membuka kedoknya dunia. Orang yang berakal, ya nggak ada kegembiraan di dalamnya, di dalam dunia tersebut. Ibaratnya kayak kambing yang digemukin untuk dipotong. Dasar kambing nggak punya akal. Itu manusia punya akal nggak? Lah itu sama kayak kambing. La ilaha illallah. Ada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau bilang fadhal mautu ad-dunya. Yang ngebongkar aibnya dunia tahu gak apa? Al-maut, kematian. Kematian itu mempermalukan dunia, mempecundangi dunia. Orang yang hartanya paling kaya, begitu dia mati, mana hartanya? Orang yang paling tinggi jabatannya, begitu mati, mana jabatannya? Orang yang punya kemewahan, begitu mati, mewah HP-nya. Dikubur nggak pakai jam tangan, wala pakai perhiasan. Fadhal mautu ad-dunya, kematian tuh mempermalukan dunia, membongkar kedoknya dunia. Saharatun tuhkimu takhila hatta yura ka'annahu al-haq idh kanat min al-mihani innal ilaha baraha kay yamiza biha baina al-fariqaini ahli al-humgi wal-fitani فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يلكبر أخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن وذو الحجاء يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقدار في الدمان يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن ممن أشاد مبانيها وأحكمها من مؤثريها بسعي القلب والبدن حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات وأضحوا إبرة الفطن تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن لا إله إلا الله. هذا الدنيا dipermalukan oleh kematian. Abadun nasa hatta asbahu dhululan li amrihim baina maghlubin wa mumtahani. Yang memperbudak manusia, menyiksa manusia, ngumpulin kekayaan sebanyak-banyaknya, harta, tahta, diperkuat dengan pasukan, tentara. Akhirnya mereka mati. Begitu mati masuk dalam kubur, dimakan oleh cacing, dimakan oleh hewan-hewan dalam kuburan. La ilaha illallah. Fadhal mautu dunia, fadhal mautu dunia. Kematian telah mempermalukan dunia, ngebongkar, membuka tabirnya dunia, hakikatnya dunia. Dan orang kalau diingat kematian, falam yatruk lidzi lubbin fiha faraha. Orang yang berakal itu udah nggak tersisa kegembiraan untuk dunia. Dikasih makanan enak, orang yang tahu besok bakalan mati, mana gembira. Kasih kendaraan mewah, besok dia tahu begitu mobil dia adalah kurung batang, keranda jenazah, bagaimana bakal bahagia. Yang punya rumah mewah, dia tahu besok di rumah bakal jadi rumah duka. Kebahagiaan apa? Dia pikir TV-nya mau ditaruh di mana, sofanya mau ditaruh di mana. Mikir gak kurung batang mau ditaruh di sebelah mana? Di mana tuh? Kurung batang mau ditaruh di sebelah mana? Nanti kalau dia mati. Taruh kuade sembarangan, seenaknya. Begitu tempat yang dijadikan kuade, jadi tempatnya keranda jenazah. Panggung pesta menjadi panggung duka. La ilaha illallah.
Dia mikir, oh ini tamannya, drainase-nya bagaimana, pengairannya bagaimana, kamar mandinya kemana. Sudah dia rencanakan, kalau mau bikin wastafel nanti di mana. Udah mikir belum, kalau dia dimandiin, mandi jenazahnya di kamar yang mana, di ruangan yang mana, di mana dia. Udah pikir, kemana tuh air bakal dialirkan, dibuangnya di mana. Makanya itu fatahal mautu dunia falam yatruk lidhi lubbin fiha faraha. Kematian itu sudah membuka kedoknya dunia. Orang yang berakal, ya nggak ada kegembiraan di dalamnya, di dalam dunia tersebut. Ibaratnya kayak kambing yang digemukin untuk dipotong. Dasar kambing nggak punya akal. Itu manusia punya akal nggak? Walau itu sama kayak kambing. Manusia punya akal nggak? Kita semuanya menuju jalan yang sama. Ila dzakal masir. Ila Allah Ta'ala al-masir. Iyakum amanil maghfirah, kata Al-Hasan Al-Basri. Min ghairi sa'yin laha, hati-hati. Jangan berangan-angan ampunan Allah tanpa usaha. Amanil maghfirah, berharap ampunan, berharap rahmat Allah, berharap pahala dari Allah. Ya pakai usaha, yang didapat oleh seseorang itu, wa ana laysa lil insani illa ma sa'a, yang didapat oleh seseorang yang dia usahakan. Berharap ampunan, hendaknya dia menunggu di pintu ampunan. Dia berusaha untuk mendapatkan ampunan tersebut, mendapatkan pahala dan anugerah. Tapi kalau kagak, itu namanya amanil maghfirah, berangan-angan ampunan tanpa usaha. Itu kadla ibad bi agwa hatta kharaju minad dunya mafalis, mempermainkan sekelompok kaum hingga dampaknya mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan bangkrut. Meninggal dunia bangkrut, nggak punya amal, nggak punya apapun. La ibad bi agwa hatta kharaju minad dunya mafalis, bangkrut. Ya, sama kayak orang cuma ngandalin koinnya dia. Koin di mana? Di game online. Koin saya sekian, nilai saya sekian, koinnya. Begitu. Saat diperlukan nggak ada tuh koin, bangkrut, nggak punya apa-apa. Dan ini hanya berangan-angan, bermimpi, menghayalkan kekayaan, menghayalkan sorga, menghayalkan ampunan. Begitu meninggal dunia nggak dapat apapun. Kharaju minad dunya wa huwa mafalis, dalam keadaan bangkrut. Atau orang yang bodoh, itu kalau mau menungguin durian di bawah pohon durian, menungguin rambutan di bawah pohon rambutan, tanamlah rambutan, tungguin rambutannya. Tanam durian, tungguin duriannya. Tanam jambu, tungguin jambunya. Mama itu duduk di bawah tiang listrik, di tengah padang pasir, nungguin apa? Bilang nungguin durian, rambutan, nggak ada. Nggak bakal ada yang turun buat dia. Mau ampunannya Allah, ya tunggu di pintunya Allah, di bawah pohon ampunan. Amanil maghfirah tuh audiyatun nuka, itu adalah lembahnya orang-orang bodoh. Mainnya pada di situ, berhayal akan ampunan. Itu kalau berhayal kenyang jadi kenyang nggak? Nggak kenyang. Berhayal kaya jadi kaya nggak kaya. Nah kalau berhayal ampunan juga, ya bagaimana mau dapat ampunan? Dia cuma menghayal doang tanpa usaha untuk meraih ampunan tersebut.
dia tetap maksiat. Bilangnya manusia bermaksiat Tuhan mengampuni. Enak banget kan? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu diriwayatkan waktu beliau sebelum jadi khalifah dibawakan tuh pakaian baju harganya 1.000 dirham. Itu dia masih bilang ini baju bagus, dipegang, tapi masih kasar, ada kasarnya dikit. Baju yang harganya 1.000 dirham, wah bagus ini baju, cuma masih ada kasarnya dikit. Begitu dia udah menjadi khalifah, dibawakan baju harganya 10 dirham. Itu bukan, udah kayak karung modalnya. Dibawakan baju harga 10 dirham. Dia bilang ini baju bagus, tapi terlalu lembut buat saya, terlalu bagus buat saya. Terlalu lembut, terlalu bagus. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang tadi 1.000 dirham, ini baju bagus, tapi masih berasa ada kasarnya. Dibawain yang 10 dirham, begitu jadi khalifah udah berubah pemikirannya. Ini baju terlalu bagus buat saya. Terlalu bagus. Kenapa? Terlalu lembut. Nggak berani pakai yang bagus-bagus. Yang nyaman-nyaman. Sebab dia merasa nggak berhak